Para sahabat ASN yang saya hormati, berjumpa dengan saya Stefanus Seo Esvil MPA pada materi pembimbingan atau coaching penulisan proyek inovasi pelayanan publik bagi P3K. Saya seorang Widya Iswara ahli muda pada BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini saya akan memberikan gambaran bagaimana caranya memulai penulisan rancangan proyek inovasi pelayanan publik bagi P3K. Hal pertama yang harus kita tahu, apa itu masalah atau isu. Berbicara soal isu, harus disesuaikan dengan situasi atau kondisi di tempat kerja. Ada 5 poin. Pertama, kegiatan rutin. Kedua, efektivitas jam kerja. Ketiga, kedisiplinan. Keempat, metode pelayanan. Kelima, etika pelayanan. Poin pertama berhubungan dengan uraian tugas Bapak dan Ibu. Poin kedua sampai 5 mungkin berhubungan dengan pengalaman dan pengamatan Bapak Ibu selama berada di tempat kerja masing-masing. Tahapan penulisan rancangan antara lain. Tahap pertama, mengidentifikasi isu. Identifikasi isu sama dengan membuat list isu sama dengan membuat daftar isu. Tahap ini didasarkan pada uraian tugas dan hasil pengalaman atau pengamatan Bapak dan Ibu selama berada di tempat kerja masing-masing. Tahap kedua, analisis isu. Analisis isu dilakukan untuk menentukan isu prioritas. Dan untuk melakukan analisis isu dengan baik, kita akan menggunakan beberapa alat bantu penetapan isu. Alat bantu penetapan isu dimaksud ada APKL, ada USG. Dan kedua alat bantu ini membantu kita untuk menemukan isu prioritas. Bagi CPNS yang menyelesaikan rancangan maupun laporan aktualisasi, dan P3K yang menyelesaikan rancangan maupun laporan proyek inovasi pelayanan publik, kita menggunakan APKL. Dan ini contoh tabel yang akan Bapak Ibu gunakan. Tahap ketiga, menentukan isu prioritas. Isu atau masalah prioritas atau core issue yang ditemukan di tempat kerja. Dari sini kemudian Bapak Ibu, kita harus merumuskan gagasan pemecahan isu untuk menyelesaikan isu atau masalah prioritas atau core issue. Tahap keempat, faktor penyebab. Diisi dengan faktor penyebab dari isu atau masalah prioritas. Tahap kelima, gagasan pemecahan isu. Diisi dengan sebuah gagasan kreatif untuk menyelesaikan masalah prioritas. Nah, bagaimana membuat rumusan gagasan pemecahan isu? Gagasan pemecahan isu yang dimaksud merupakan rumusan pemecahan isu yang kreatif, inovatif, dan realistis untuk dilaksanakan. Gagasan kreatif diturunkan dalam bentuk kegiatan untuk memecahkan isu, diisi dengan kegiatan-kegiatan untuk mengimplementasikan gagasan kreatif. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan menggambarkan atau menunjukkan sejauh mana kompetensi yang dimiliki Bapak dan Ibu dalam memecahkan masalah atau mencari solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan atau dijabarkan ke dalam tahapan kegiatan dan output atau hasil kegiatan, serta sedapat mungkin Bapak Ibu kaitkan dengan nilai-nilai berakhlak. Ini tabel kegiatan, tahapan kegiatan maupun output kegiatan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, setiap kegiatan juga harus memberikan kontribusi positif dan nilai manfaat
bagi peningkatan, bagi optimalisasi, penyempurnaan, ataupun perbaikan, dan sebagainya yang berhubungan dengan apa yang harus Bapak Ibu rumuskan dalam penulisan proyek inovasi pelayanan publik. Bapak dan Ibu sekalian, ini beberapa poin yang bisa saya bagikan. Bapak Ibu akan mendalami dengan para coach atau para pembimbing di kelompok masing-masing. Para coach akan membimbing Bapak dan Ibu dari tahap awal sampai Bapak Ibu harus menghasilkan satu proposal atau satu rancangan yang kemudian akan diaktualisasikan, lalu Bapak Ibu menyusun laporan proyek inovasi pelayanan publik sebagai bentuk pertanggungjawaban Bapak Ibu terhadap kegiatan orientasi P3K yang telah Bapak dan Ibu ikuti. Terima kasih, salam jumpa, salam sehat, dan sampai berjumpa pada lain kesempatan.